Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat bonsai. Jumpa lagi bersama channel kami Hasan Media Dada Payam. Oke, dalam video ini kita akan membahas apa saja faktor-faktor penyebab bakalan bonsai itu tidak tumbuh, mati atau kering ya. Simak terus videonya. Oke, para sahabat bonsai, kita akan membahas faktor pertama penyebab bakalan bonsai tiba-tiba mati atau mengering, bahkan yang sudah jadi bonsai pun bisa mati. Yang pertama adalah intensitas cahaya matahari terlalu tinggi. Jadi, ketika sebuah bakalan bonsai atau tanaman bonsai itu dipindahkan ke pot yang lain, itu otomatis dia akan menjadi kembali seperti nol, kembali seperti semula untuk memulai kehidupan yang baru. Jadi dibutuhkan adaptasi ya. Jadi kalau di sini baru berpindah pot atau bakalan bonsai yang baru dipindahkan pot, dia terkena sinar matahari yang terlalu tinggi bisa menyebabkan stres dan kematian karena dia baru beradaptasi ya. Jadi jangan sampai terkena matahari yang terlalu tinggi. Kalau sedang-sedang saja mungkin masih aman ya. Sedangkan yang kedua, media tanam kurang baik ya. Jadi di sini perlu diketahui semua bakalan bonsai, kalau media tanamnya kurang baik juga akan berpengaruh ya. Kita sebaiknya menggunakan pasir sungai atau pasir bangunan 100% atau mungkin dicampur pupuk sedikit pupuk ya. Jangan berlebihan karena kalau berlebihan juga tidak baik ya. Jadi media tanam itu paling berpengaruh. Mungkin setiap sahabat bonsai punya pengalaman masing-masing tentang media tanam ya. Jadi sudah mengetahui mana yang paling baik, silahkan dicoba sendiri-sendiri ya. Sedangkan yang ketiga, tempat menanam yang buruk ya. Jadi perlu diketahui di sini pot itu juga berpengaruh ya, terutama untuk dua jenis yaitu ban dan kaleng. Kenapa? Kalau kita menggunakan pot dari ban bekas, ini perlu hati-hati karena dari warna hitam ban bekas itu dia akan menyerap sinar matahari yang berlebih, sehingga kalau mendapat sinar matahari yang tinggi, otomatis pot dari ban ini juga akan menyerap cahaya panas berlebih sehingga akan menjadi panas. Jadi bonsainya itu akan semakin panas ya pada akar-akarnya ya. Jadi ban yang panas ini juga berpengaruh pada kehidupan bonsai ya. Yang kedua itu kaleng bekas, secara otomatis juga akan panas kalengnya ya. Jadi mudah sekali untuk menyerap hawa panas. Ketika kita menyiram kaleng itu, secara otomatis airnya pun terasa panas. Dan bagaimana nasib akar-akar yang baru beradaptasi ini kena panas sehingga akan mendidih dan menyebabkan stres dan kematian. Ini juga berpengaruh ya. Jadi jangan sampai memakai pot ban bekas atau kaleng ya. Sedangkan yang keempat, akar patah atau rusak. Apa maksudnya? Ketika kita menanam bakalan bonsai di pot ya, itu jangan sampai bergerak. Kenapa? Karena ketika kita menanam bakalan bonsai itu akar-akar yang baru itu masih kecil-kecil seperti rambut atau yang mungkin baru tumbuh ya, itu jangan sampai bergerak. Kalau secara tidak sengaja kita tersenggol, akar yang baru tumbuh ini akan patah. Jadi karena tersenggol atau bergerak-gerak inilah menyebabkan kematian pada bonsai, bakalan bonsai, karena kesenggol nggak sengaja mungkin ya. Atau musuh utamanya adalah kambing dan ayam ya. Ayam seringkali naik ke pucuk sehingga bakalan bonsai ambruk, atau mungkin tunas-tunasnya itu dimakan hingga stres, atau mungkin kambing ya. Jadi hati-hati dengan binatang-binatang
kedua binatang ini ya, itu adalah musuh utama bakalan bonsai. Sedangkan yang kelima adalah kita terlalu care atau peduli ya. Jadi kita terlalu banyak perhatian sama bonsai kita karena terlalu sayang, terlalu cinta ya. Jadi terlalu kangen sehingga sebentar-bentar dilihat, sebentar-bentar dilihat terus ya. Kita kasih pupuk yang berlebihan juga supaya tumbuh, atau mungkin kita siram terus karena terlalu sayang dan terlalu peduli sehingga kita memperlakukan bakalan bonsai itu terlalu over, terlalu berlebihan. Jadi ini menyebabkan kematian juga. Kenapa? Karena kita terlalu sering menyiram itu akan menyebabkan akarnya menjadi busuk karena terlalu sering kena air ya, minimal 3 kali sehari ya kalau bakalan serut. Kalau yang lain-lain mungkin bisa lebih ya, tergantung jenis pohonnya juga. Jadi sahabat bonsai bisa melakukan uji coba ya. Kalau cuma sekedar lihat video mungkin belum tahu karakter setiap batang ya. Jadi berbeda-beda, setiap batangnya berbeda-beda. Jadi juga jangan mengasih pupuk berlebihan juga ya. Atau mungkin yang sudah subur kadang malah dikasih micin juga bisa menyebabkan kematian ya, kalau berlebih ya. Jadi hati-hati ya, pemberian pupuk, penyiraman bonsai dan ditaruh di tempat yang terlalu teduh ya, itu menyebabkan jamur dan menyebabkan kematian pada bakalan bonsai. Oke para sahabat bonsai, mungkin sekian dari 5 penyebab faktor-faktor bakalan bonsai tiba-tiba mengering atau mati ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman juga. Jangan lupa like komennya ya, yang bersifat membangun, karena kita juga masih tahap uji coba, juga pemula ya. Jadi jangan lupa sharing ilmunya ya. Silahkan komentar di sini kalau ada yang kurang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.